Puji Tuhan, salam sejahtera dan kasih Tuhan. Apa kabar saudara-saudara pada saat hari ini? Di saat engkau mendengar renungan ini, kami percaya engkau dan saya dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita perhatikan saudara dalam program ini, program Podcast GPD Eklesia Karangmulia segmen Rahasia. Renungan Harian Eklesia. Puji Tuhan, mari saudara kita perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, saudara, satu label yang sangat lengkap dan sempurna. Banyak mata kita memandang dari sisi jasmani, ini keadaan saya, ini hidup saya. Tetapi saudaraku, di kacamata Tuhan, di mata Tuhan, tidak sama dengan pandangan manusia. Di mata Tuhan, Allah berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sampai di situ saudara, itu suatu label yang begitu indah. Kita umat pilihan sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, artinya orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi pelaku-pelaku pekerjaan Tuhan atau pekerjaan keimaman dalam kehidupan kita. Bahkan yang sangat rajani menjadi pemimpin melakukan pekerjaan yang besar, saudara. Saya orang Batak, saudara, paling senang kalau dipanggil Raja Nami. Gitu, saudara. Itu bangga sekali, saudara. Tetapi, saudara, kalau firman Tuhan ini menetapkan engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya percaya apapun kehidupan kita, saudara, mari kita flashback. Sesungguhnya ada banyak pekerjaan yang besar yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau engkau dan saya ada sampai hari ini, pada saat ini, pada jam ini, tidakkah engkau sadar itu karena kebaikan Tuhan? Tidakkah engkau sadar bahwa itu karena pekerjaan besar yang Allah kerjakan dalam kehidupanmu? Baik engkau sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, bahkan pemuda remaja sekalipun. Ada banyak karya Allah yang sudah Allah kerjakan bagi engkau dan saya. Sehingga kita bisa ada hari ini. Itu adalah perbuatan Allah yang besar. Terlebih keselamatan yang Tuhan beri. Terlebih pengorbanan Yesus. Terlebih pemeliharaan Allah. Di tengah-tengah banyak potensi mungkin kita sakit. Potensi kecelakaan. Potensi teror dari banyak pihak. Kita mendengar berita di Brazil. Saudara, ada banyak mereka mengalami celaka, musibah karena banjir. Ada yang mengatakan karena memang mereka melakukan ritual karnaval yang menghina Allah. Bagaimana orang sudah melupakan kasih Tuhan. Bagaimana mereka sudah melupakan bahwa mereka adalah ciptaan yang harus menghormati penciptanya. Saudaraku, firman Tuhan katakan di sini dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bicara eklesia, bicara orang-orang yang ditarik dari kegelapan kepada terang. Bicara tentang orang-orang yang sudah dibawa dari kebinasaan kepada keselamatan. Bicara tentang orang-orang yang sudah dibawa dari perbudakan akan dosa kepada kemerdekaan beribadah. Tidakkah engkau menikmati persekutuan dengan Tuhan? Tidakkah engkau menikmati dikala engkau beribadah datang kepada Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada jamahan Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, siapapun engkau dan saya, di mata Tuhan. Saya tidak bicara di mata manusia, saya tidak bicara di mata pejabat, di mata pemerintah. Tapi di mata Tuhan, engkau adalah bangsa yang terpilih. Engkau adalah imamat yang rajani. Engkau adalah orang yang kudus, bangsa yang kudus. Engkau adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Di mata Tuhan, itu semuanya Tuhan labelkan dalam kehidupanmu. Di saat engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tujuannya apa? Dia yang sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari dosa,
kepada terang yang ajaib, supaya kita memberitakan perbuatan Allah yang besar. Saudara, pekerjaan Tuhan, karya Allah harus dihargai dan harus diberitakan. Jangan berdiam diri, hai engkau umat kepunyaan Allah sendiri. Tidak ada pernah satu ilah di dunia ini yang begitu lugas dan terus terang mengatakan engkau adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kita mengingat dalam Injil Yohanes 17, saudaraku, Yesus berkata, mereka yang kau berikan di dalam tanganku, mereka yang kau berikan kepadaku, tidak ada satu pihak pun yang akan berani, tidak akan boleh mengambilnya daripadaku. Sungguh saudara, engkau dan saya adalah milik Allah. Mari tetapkan hidupmu, jangan keluar ke sana kemari. Kalau engkau sudah dalam terang itu, kalau engkau sudah bereklesia, jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Mari kita hargai karya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami adalah orang-orang umat kepilihan Tuhan yang sudah Tuhan tarik dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Materikan firman-Mu Bapa, kami rindu terus ada dalam terang itu, berjalan bersama Tuhan di dalam terang itu, karena kami adalah umat Allah sendiri. Kami milik Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan bagi pendengar yang sudah berkesempatan memberikan waktu mendengar renungan ini. Berkat-Mu atas kami semua. Kami milik Tuhan. Kami milik pusaka Tuhan. Kami umat Allah sendiri. Kami imamat rajani bangsa yang kudus. Materikan ini semua bagi kami untuk kami memberitakan perbuatan yang ajaib yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Engkau milik Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.